Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang mencari rumah mewah berada di Kota Bogor, ada private pool dan tidak jauh aksesnya dari pintu tol. Kita saksikan terus, di belakang saya ada tipe Blooming. Blooming ini terdiri dari 2,5 lantai. Lantai 1, lantai 2, dan semi basement. Semi basement fungsinya untuk service area. Dilengkapi juga dengan private pool. Di dalam juga sudah ada interior fully furnished. Jadi Bapak Ibu tinggal bawa koper saja. Untuk lebar muka rumahnya di 10 meter, luas tanahnya di 200 meter persegi. Untuk luas bangunan di 250 meter persegi. Carportnya di sini saya rasa kalau mobilnya agak kecil bisa untuk 2 mobil ya, karena ini agak besar mungkin 1. Selanjutnya sumber airnya di sini sumur bor seperti itu. Pokoknya ikuti terus sampai dalam dan sampai atas, kita keliling semua nanti. Mari. Jadi parkirnya. Jadi parkir ini memiliki 2 akses. Pertama akses ke atas ke rumah, kemudian ke semi basement. Yuk sambil naik. Ini pintu tangganya, ini ke bawah. Nah sekarang kalau saya ini akses ke pintu utama rumahnya. Terdapat taman pada sisi teras. Lumayan cukup besar, bisa dilengkapi juga mungkin nanti untuk tanaman-tanaman. Nah, ini view dari atas ke parkir. Sekarang saya ajak yuk dalamnya seperti apa. Jadi rumah ini sudah dilengkapi dengan interior fully furnished dan mewah. Saya ajak yuk ke ruangan tamu. Jadi sofanya bertema hitam dan gold, cantik sekali ya. Dilengkapi juga dengan lampu gantung bertema gold juga. Bergeser ke sini, saya bisa perlihatkan ada TV yang besar dan juga dilengkapi frame. Kemudian di bawahnya ada buffet, dilengkapi juga dengan hiasannya. Kita bergeser lagi ke sini, ada kulkas 2 pintu yang bisa juga dimanfaatkan bapak-bapak, ibu-ibu jika berminat di rumah ini. Temanya Lux, menurut saya mewah sih ini ya. Top banget deh buat kumpul keluarga. Ruangan ini cukup besar. Di belakang saya ini ada akses ke kamar tidur utama. Nanti kita view lagi. Kemudian saya ajak ke tempat makan atau dining room. Juga sudah ada lampu gantung yang selaras temanya di gold tadi. Cantiknya rumah Blooming ini sambil makan keluarga, kemudian menikmati view kolam renang, anak juga bisa berenang di sini. Juga nanti di belakang kita bisa lihat ada space atau ruangan yang bisa dimanfaatkan. Saran seperti apa ruang di belakang dan juga kolam renangnya, karena berdampingan ya. Yuk. Di sini letak space yang menurut saya indah sekali, jarang ditemukan di rumah-rumah lain. Apalagi ini lokasinya Kota Bogor, namun seperti di Villa Puncak. Kita bisa mendengar sama-sama ada suara sungai di belakang. Tapi satu-satu ya. Kita pertama bahas dulu di sini. Ada ruang santai. Sudah lengkap banget sih menurut saya di sini ya. Bisa kebayang kalau misalkan malam seperti apa.
Dilengkapi juga dengan lighting di atas. Indah sekali deh. Mau berenang, mau makan, mau santai, atau kerja mungkin di sini. Cocok sekali. Tipe blooming dengan luas tanah 200 dan bangunan 250. Arsiteknya menurut saya cukup hebat banget karena mengaturnya ini sangat tepat. Jadi proporsional banget. Di sini ada space. Boleh nanti ya satu-satu dilihat. Tapi saya akan ajak ke kolam renang dulu. Di sini kolam renangnya dengan lebar kurang lebih 3 meter, panjangnya sekitar 9 meter, kedalaman di 1,5 meter, dan di sebelah sana 1 meter. Jadi sistemnya menurun ya dari sana ke sini. Dilengkapi juga dengan landscape atau tumbuhan-tumbuhan yang menurut saya sudah pas banget nih proporsinya. Setelah kita berenang, kita juga tersedia tempat bilas. Jadi di sini ada shower yang bisa dimanfaatkan. Memang adanya di luar atau terekspos. Jadi hanya bilas mungkin ya seperti itu di sini, dan kemudian bisa lanjut ke dalam. Ini akses masuk ke kamar tidur utama. Sebelumnya kita dilengkapi juga dengan wardrobe, atau saya bilang bisa juga walk-in closet. Buffetnya lengkap. Lalu di sini ada kamar mandi. Jadi tepat berada di samping dari wardrobe tadi. Ini dilengkapi juga ya dengan pemanas air untuk kebutuhan di kamar mandi. Ini sudah lengkap sekali, interiornya mewah. Ini saya berada di akses tangga ke lantai 2 maupun ke semi basement. Sebelumnya di sebelah kanan ini saya akan bahas ada buffet di mana bisa dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan. Bisa dibilang juga pantry ya. Jadi minuman, makanan, cemilan bisa dipakaikan di sini. Nah, ini ada akses ke powder room, di mana kalau ada tamu, misalkan mau ke kamar kecil atau toilet, bisa dimanfaatkan di sini. Nanti kita lihat. Tangganya terbuat dari kayu dan juga besi hollow. Kayunya menggunakan kayu solid. Sekarang saya sudah berada di lantai 2 setelah naik tangga yang ada di bawah tadi.
Jadi selain kita disambut dengan lampu yang mewah ini, juga membantu penerangan di sini. Sekarang saya mau ajak ke sisi depan. Ternyata ada balkon pada lantai 2, bisa dimanfaatkan saat bersantai, malam hari, melihat view pemandangan juga masih dapat. Ada tempat di mana kita bersantai dengan keluarga atau dengan kakak adik ya. Kalau misalkan putra putri bapak, di sini ada sofa menghadap ke televisi, bisa dibilang juga ruang keluarga. Nah, kalau ini ada 2 akses pintu kamar anak. Jadi memang di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur anak yang juga dilengkapi kamar mandi di setiap kamar tidurnya. Konsepnya yang ini untuk anak putra bernuansa biru, nanti kita lihat. Kalau ini bernuansa hijau toska ya, kalau saya bilang hijau toska. Kita lihat aja yuk. Sudah lengkap sekali interiornya, cantik sekali, tinggal pakai. Di sini ada TV, buffetnya juga besar ya, sampai ke ke atap. Ini juga tempat hiasan-hiasan bisa dipasang di sini. Sudah selaras tempat belajarnya, buffetnya juga mengikuti juga irama warna temboknya, yaitu hijau toska. Nanti kita bisa liput ke sana karena di sini ada tempat yang menarik. Ada space juga di sini, bisa dimanfaatkan pada saat malam hari, ibu bapak santai. Sama tahu seperti apa, kita ke sana. Rooftop yang ada di belakang pada kamar 2 kamar anak ini. Jadi pada saat pagi hari Bapak Ibu bisa menikmati view Gunung Salak. Karena kita membelakangi sisi bagian selatan pada rumah ini, terdapat Gunung Salak yang ada di belakang saya sana. Jadi memang lebih nampak lagi kalau pada saat pagi hari atau setelah hujan. Itu cantik sekali. Jadi malam-malam itu tempat ini bisa dimanfaatkan untuk bersantai, sekedar nongkrong mungkin. Juga masih mendapatkan suara sungai. Pada sisi kanan anak putri dan di sisi kiri ini kita ke kamar putra. Yuk. Temanya bernuansa biru, juga sama, sudah dilengkapi dengan meja belajar, buffet, ini juga kasur, ruang TV, tempat TV maksud saya, dan juga buffet sebelah atas. Nanti kita lihat ke kamar mandinya seperti apa. Belum melihat seperti apa sisi pada lantai basement. Kita ajak yuk. Tangganya sama seperti tangga ke atas, terbuat dari kayu solid. Ininya juga unsur besi hollow. Keunikan lainnya, kita memiliki banyak view atau terbuat dari kaca maksud saya. Jadi selain itu cahaya bisa masuk. Jadi arsitek pesan kepada kami bahwa rumah ini hemat energi. Di mana? Jadi unsur jalusi dan unsur kaca ini kita lebih banyak. Jadi menghemat lampu pada siang hari dan penggunaan AC pada malam hari. Langsung aja kita ke semi basement.
Ternyata banyak juga koleksinya ya, sepatu-sepatu dan sendalnya. Kita ke bawah yuk. Kali ini saya konsentrasi di semi basement. Jadi lantai paling bawah pada tipe blooming ini, ruangan semi basement ini lumayan cukup besar. Terdapat dining room juga pada lantai basement. Saya bilang ruangan ini berfungsi untuk kotor-kotoran, basah-basahan semua yang berhubungan dengan service area di lantai ini. Di sini ada ruangan kecil sekitar 1x2 gudang. Kembali lagi tadi saya sudah jelaskan bahwa ini dining room, kulkas. Di sini juga ada buffet, kitchen set ya. Jadi Bapak Ibu bisa proses masaknya di sini. Setelah matang, setelah jadi masakan, bisa makan di atas. Tadi kan ada tempat ya kecil tuh sebagai pantry seperti itu. Sudah lengkap, ini Ibu bisa manfaatkan untuk interiornya. Jadi Ibu nggak usah pusing-pusing, nyeting lagi seperti apa. Bapak Ibu tinggal bawa koper, bawa keluarga ke sini sudah bisa ditempati. Lanjut, kita ke arah pintu keluar akses dari semi basement ke lantai parkir. Jadi kalau misalkan Ibu punya asisten rumah tangga, akses masuknya tidak tercampur dari sisi ruangan akses utama kita. Ini aksesnya pintu ke atas, nanti kita lihat. Ini kamar mandinya. Jadi asisten rumah tangga konsentrasi di lantai ini. Karena ada space kosong di sana, dimanfaatkan untuk gudang sih ya. Seperti itu.